Drop it. Selamat siang, Pak. Iya, Bu, selamat siang. Ada yang bisa kami bantu, nggih, Bu? Iya, saya mau periksa kehamilan ini. Oh iya, baik. Jadi sebelumnya selamat siang, nggih, Bu. Jadi terima kasih sudah mempercayakan kepada kami untuk pengecekan kesehatan kehamilan Ibu. Jadi pada hari ini sesuai permintaan Ibu, kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Ya, jadi mulai dari pemeriksaan secara keseluruhan, baik dari keadaan umum Ibu, kemudian menyeluruh sampai ke keadaan janin Ibu. Mungkin nanti untuk pemeriksaannya kurang lebih memakan waktu setengah jam, agak lama. Jadi kami anjurkan untuk Ibu apabila ingin buang air kecil atau buang air besar, silakan untuk melakukan terlebih dahulu. Oke, oke. Baik, setelah ini kita akan memasuki ke ruangan. Kita akan melakukan pemeriksaan. Sebelumnya saya menyiapkan alatnya terlebih dahulu, oke? Saya akan cuci tangan. Ibu, saya antar untuk menuju ruangannya. Oh ya, sebelumnya ini Bu, saya ingin mendata untuk data pribadi. Mungkin Ibu bersedia nggih? Permisi Bu nggih. Nama ibunya siapa? Kalau boleh tahu nama lengkap? Baik, tempat tanggal lahir? Iya. Untuk kalau boleh tahu ini kehamilan keberapa gitu? Anak pertama. Agama Islam gitu. Untuk pendidikan sampai golongan darahnya apa Bu kalau boleh tahu? Pekerjaannya? Ya, swasta. Kalau boleh tahu nama lengkap dari suami Ibu siapa Bu? Okta Purnawirawan. Oke, tempat tanggal lahir? Oke, untuk agama Islam juga gitu. Pendidikan? Oke, golongan darah? Oke, pekerjaannya apa Bu? Untuk alamat Ibu sekarang tinggal di mana Bu? Oke. Mungkin nomor telepon yang bisa dihubungi apabila nanti kamu perlukan Bu? Iya. Oke. Waktu kalau boleh tahu Ibu ini masih ingat kapan hari pertama, hari terakhir masih ingat? 30 Oktober. Oh, 30 Oktober 2021 nggih? 2020. Oh, 2020, sorry maaf. 30 bulan 10 2020. Untuk ini biasanya kisarannya dalam menstruasi itu dalam 1 bulan berapa hari nih? Biasanya 7 hari. Rata-rata 7 hari Bu. Sebelumnya Ibu pernah ada yang sakit, riwayat penyakit mungkin? Nggak ada Bu ya? Riwayat alergi? Nggak ada. Baik Bu, jadi setelah ini kita akan melakukan pengecekan atau pemeriksaan fisik umum terlebih dahulu kepada Ibu, baru nanti itu dilanjutkan pemeriksaan tentang perkembangan janin pada Ibu. Saya antar ke ruangan Bu. Bisa Bu. Permisi Bu untuk melakukan timbang badan dulu nih Bu. Silakan Bu. Iya. Oke. 60 65 gitu. Oke. Baik, silakan untuk Ibu untuk rebahan. Baik Bu, permisi. Jadi sebelumnya kami akan mengecek untuk kesadaran umum dulu nggih Bu. Jadi nanti mungkin agak kurang nyaman. Jadi di sini kami akan menjelaskan untuk keadaan dari pasien adalah stabil, kemudian terlihat dari muka Ibu ini adalah tidak ada pucat, sembam atau sianosis. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan mengecek untuk TTV, yaitu tanda-tanda vital. Nah, di sini kita akan mengecek tensi dari pasien. Permisi nih Bu. Isokan. Permisi Bu. Jadi begini Bu, untuk ini nanti kita akan mengecek tensi dari Ibu. Mungkin nanti sedikit kurang nyaman, nggih.
Kita sih mas ya Nggak usah Bu, sudah bisa. Musik mungkin. Alhamdulillah normal Bu. Untuk tensinya kita dapatkan 120 per 120 per 80. Tensi Bu. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan mengecek suhu dari pasien menggunakan termometer. Permisi Bu, bisa ditaruh di ketiak ini sini aja. Dapatkan suhu pasien 36,5 derajat Celcius dan dinyatakan normal. Langkah selanjutnya pasien posisi berbaring, kemudian kita melakukan head to toe, yaitu pemeriksaan dari kepala. Kita lihat permisi Bu. Nah di sini untuk rambut dari pasien karena normalnya jebak, tapi sudah kelihatan. Untuk rambut pasien berwarna hitam, penyebarannya merata, kemudian dilihat dari kebersihannya juga tidak ada ketombe ya Bu. Tidak ada ketombe. Kemudian untuk saya ulangi lagi untuk warna hitam. Kemudian kita melakukan pengecekan mata. Permisi Bu untuk melihat ke arah atas. Nah di sini tidak ada ekterik, kemudian selera tidak anemis. Kemudian pada mulut, permisi Bu bisa dibuka untuk masuknya bentar aja. Nah di mulut kita lihat di sini untuk bibir tidak pucat, kemudian di sekitar wajah itu seperti tanda-tanda orang hamil ada munculnya plasma gravidarum atau muncul bintik-bintik hitam, karena itu akan normal pada ibu hamil dan nanti akan sembuh ketika melahirkan. Bisa Bu ditutup kembali. Kemudian kita mengecek area dada, kemudian di pada dada pasien untuk payudara simetris, tidak ada benjolan atau massa. Kemudian untuk areola warna lebih hitam karena pada saat hamil untuk areola berwarna lebih hitam. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan cek leopard 1 sampai dengan leopard 4. Kita melanjutkan pemeriksaan fisik ibu hamil. Kita cuci tangan terlebih dahulu menggunakan 6 langkah cuci tangan yang benar. Nah di sini sudah ada perannya dan ini untuk sabunnya. Oke, nah untuk langkah cuci tangan ini biasanya kan hanya telapak tangan. Nah di sini dianjurkan untuk cuci tangan itu sampai dengan siku. Ya kita basahi terlebih dahulu sampai dengan siku. Oke, kita ambil sabun. Kita melakukan cuci tangan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, selesai. Kita basuh. Ingat basuhnya sampai dengan siku. Ya, basuhnya sampai dengan siku. Oke, selesai. 6 cuci tangan dengan langkah benar. Awalnya kita menutup skesel terlebih dahulu, kita tutup. Nah setelah itu kita mengecek kelengkapan alat. Cek kelengkapan alat ada Medlin, kemudian ini handscoon, kemudian ada refleks gambar dan bengkok dan kapas serta hidroil untuk perawatan payudara nanti. Oke, permisi Bu, untuk kakinya bisa ditekuk nggih dua-duanya. Ini saya bantu nih. Oke. Nah untuk kaki pasien pada leopard 1 untuk kaki posisi ditekuk. Nah leopard 1 ini sendiri adalah bertujuan untuk menentukan
usia kehamilan berdasarkan tinggi fundus uteri serta memutuskan bagian apa yang terdapat di bagian fundus uteri dari si ibu. Nah, caranya menggunakan telapak tangan. Saya memakai spoon terlebih dahulu. Baik, langkah pertama kita gosok-gosokkan kedua tangan terlebih dahulu ya. Ini untuk menjaga suhu tubuh di tangan kita ketika, jadi nanti pada saat diletakkan di pusat perut ibu tidak terjadi kontraksi. Kita gosokkan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita posisi duduknya menghadap ke pasien. Kita raba mulai dari simfisis bawah, permisi Bu nggih. Nah, diraba, jadi perabaannya ini berseringan. Nah, ini sudah ketemu untuk fundus uterinya. Nah, sekarang kita tahan dengan tangan kiri. Nah, ini sudah ketemu fundus uterinya di sini. Kemudian kita mengambil Madeline. Kita ukur untuk tinggi fundus uterinya berapa. Jadi di fundus uteri nanti setelah kita mendapatkan ukurannya berapa, kita sudah bisa mengetahui usia kehamilan dari pasien. Permisi Bu nggih. Nah, untuk Madeline-nya kita jepit tangan di sini. Kita ukur sampai simfisis. Nah, di sini terlihat 26 cm. Nah, 26 cm. Madeline kita kembalikan. Jangan lupa hasilnya ditulis untuk TFU 26 cm. Nah, sekarang kita mengukur usia kehamilan. Nah, ini caranya. Di tangan kanan, di tangan kiri ini posisikan berada di fundus uteri. Nah, kita lihat untuk fundus uteri ini berada letaknya di mana untuk letak dari si bayi ini. Jadi kita ukur dengan tangan kanan dengan 3 jari. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini 3 jari di atas pusat ibu. Ya, jadi 3 jari di atas pusat ibu. Dan ini dinyatakan 28 minggu. Untuk pada usia ini bayi belum masuk panggul ya. Nah, selain itu pada level 1 nanti kita juga bisa menghitung untuk taksiran berat janin. Langkah selanjutnya kita akan menghitung untuk taksiran berat janin. Nah, untuk langkah-langkahnya sama seperti awal tadi, kita menelusuri perut ibu. Permisi Bu nggih. Jadi dari simfisis naik ke atas kanan kiri. Nah, ini sudah ketemu untuk fundus uterinya berada di sini. Tadi untuk tinggi fundus uterinya kan 26 cm. Nah, untuk cara pengukurannya adalah 26 cm dikurangi 13 dikali 155. Hasilnya adalah 2015 gram. Nah, pada level 1 itu biasanya untuk di fundus uteri itu masih letak kepala. Jadi di minggu 28 minggu pertama atau di awal-awal kehamilan itu posisi janin masih berputar ya. Masuk ke leukot, mengetahui bagian-bagian janin yang berada di samping kanan dan kiri perut ibu. Jadi fungsinya pada leukot 2 ini sendiri adalah untuk menentukan punggung janin. Jadi yang paling diperhatikan adalah posisi janin itu dilihat dari posisi tangan kanan atau kiri ibu. Baik, untuk langkah-langkahnya, permisi Bu, untuk kakinya ditekuk seperti tadi. Maaf Bu. Nah, untuk kaki ditekuk, posisi kita masih menghadap pasien. Nah, kemudian tangan kita meraba-raba seperti tadi. Permisi Bu, dari mulai simfisis, nah sampai di pusat perut ibu. Nah, setelah sampai di pusat perut ibu, salah satu dari tangan kita mendorong ke arah yang berlawanan. Dari tangan kiri kita dorong ke arah kanan. Nah, di sini kita raba-raba. Nah, kita di sini nah di sini ketemu yaitu cembung keras
seperti papan. Nah, berarti untuk janin terletak puki atau punggung kiri di sebelah tangan kiri ibu. Hasil leopard 2 ini ada 3 hasil, yaitu ada di semisal ketika kita meraba itu terasa cembung, keras seperti papan, itu adalah punggung. Kemudian kalau terasa bagian-bagian kecil itu adalah tangan dan kaki. Nah, di leopard 2 ini ketika kita sudah menentukan, tadi jawabannya kan puki atau punggung kiri. Nah, di punggung kiri ini sendiri nanti kita juga bisa menghitung denyut jantung janin atau DJJ. Oke, lanjut ke leopard ketiga, yaitu tujuannya untuk menentukan bagian apa yang terdapat di bawah atau di bagian bawah perut ibu, serta apakah bagian bawah janin sudah masuk pintu atas panggul. Nah, di sini caranya masih sama seperti tadi, untuk kaki pasien masih fleksi atau menekuk. Permisi Bu, untuk ditekuk kembali. Oke. Nah, ditekuk. Nah, untuk perabaannya kita masih sama. Posisi kita masih menghadap ke pasien, nggih. Ke sini. Nah, kita raba. Nah, ini kita raba sampai ketemu fundus. Nah, di sini kan ketemu fundus. Nah, kita pegang. Di sini berhenti. Nah, tangan kanan kita memegang untuk sintesis pasien. Nah, di sini kita cek. Nah, ini terasa kalau ini di sintesis ini dia keras, benar melenting. Nah, ini berarti isinya kepala. Oke, lanjut. Nah, sudah Bu, silakan diluruskan. Nah, jadi pada leopard 3 ini tadi ketika kita gerakan itu kan sangat melenting. Jadi dia masih geraknya masih kuat, itu belum masuk PAP atau belum masuk pintu atas panggul. Jadi ada 3 hasil. Yang pertama, pada saat kita gerakan itu sangat melenting, itu sudah masuk pintu atas panggul. Kemudian sedikit susah, itu sudah masuk pintu atas panggul rongganya. Kemudian ada 2 hasil. Jadi yang pertama tadi itu belum masuk pintu atas panggul, dan yang terakhir sudah masuk pintu atas panggul. Dan untuk pasien ini dinyatakan belum masuk PAP untuk leopard 3. Lanjut untuk leopard keempat, ya. Jadi di sini kita menjelaskan untuk mengetahui seberapa jauh bagian bawah janin telah memasuki pintu atas panggul. Nah, di sini kita menggunakan teknik perlimaan karena pada leopard 3 tadi belum masuk PAP, ya belum masuk pintu atas panggul. Jadi di sini kita belum bisa menggunakan teknik perlimaan. Nah, untuk kaki posisinya lurus, ya. Pada leopard 4 ini kasih kaki posisi lurus. Nah, kita meraba, kita posisinya sekarang agak berdiri. Posisinya kita mengambil dari atas, dari fundus, ya. Kita mengambil dari atas, kita telusuri. Nah, di sini pas di sintesis. Nah, untuk kedua tangan masih bertemu. Ini belum masuk PAP. Seperti kesimpulan pada leopard 3 tadi. Nah, di sini kedua tangan masih bertemu atau convergen. Oke. Seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya kalau masih convergen belum bertemu, itu untuk teknik perlimaan masih belum bisa. Jadi kita akan menjelaskan tentang menghitung DJJ. Kita ingat tadi di leopard 2 untuk hasilnya kan adalah punggung kiri di sebelah tangan kiri ibu. Nah, untuk leopard 3 adalah letak kepala untuk hasilnya. Nah, setelah itu kita letakkan funendoskop. Nah, ini namanya funendoskop. Kita letakkan berada di posisi sebelah ini mana ya? Sebelah kiri bawah pusat ibu, ya. Nah, kiri bawah pusat ibu. Permisi Bu, nggih. Nah, kita letakkan di sini. Kemudian, nah, jangan lupa kita membawa jam tangan atau stopwatch. Kita hitung selama 1 menit. Permisi Bu, nggih. Kita dengarkan berapa? Saya ulangi untuk 15 detik saja kita dengarkan. Untuk tangannya permisi Bu. Nah, kita bandingkan dengan denyut tadi dari pasien. Apabila denyut
Nah saya ulangi, apabila denyut yang ada di bayi dan ibu pasien itu sama, maka itu dinyatakan tidak di-DC. Intinya denyut dari janin itu sendiri adalah 4 kalinya denyut dari ibu. Permisi Bu, kita dengarkan. Oke, ini waktunya sudah saya setel tadi. Oke, kita mulai. Oke, sudah 1 menit. Normal 140 kali per menit untuk DJJ atau denyut jantung janin, dan dinyatakan normal. Permisi Bu, untuk pengecekan Leopard 1 sampai dengan 4-nya sudah selesai. Jadi untuk selanjutnya kami akan mengecek untuk refleks hammer. Tidak apa-apa Bu, kita kemana saja Bu, tidak sakit. Kita hanya mengecek kondisi apakah ada protein di dalam urin ibu. Ibu bersihnya ya. Baik. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengecek refleks patella kiri dan kanan kaki dari ibu. Nah, tujuan dari pengecekan ini adalah untuk mengecek apakah ada protein di dalam urin. Nah, jadi seumpama nanti ada, ketika kita memukul dengan refleks hammer ini, semisal tidak ada refleks dari si ibu, maka itu bisa dinyatakan terkena preeklamasi. Nah, gejalanya mungkin seperti kakinya itu odem atau bengkak. Kemudian kita cek untuk tensinya itu tinggi, tapi alhamdulillah tadi untuk tensinya itu normal, yaitu 120/80. Oke, permisi Bung ya. Nanti kalau sakit bilang ya. Permisi Bung ya. Oke, jadi di sini untuk refleksnya positif. Ketika kita memukul dengan refleks hammer, menandakan bahwa dari pasien tidak terkena preeklamasi atau ada gejala-gejala dari odem. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan pengukuran panggul dari pasien, yaitu menggunakan Maglin. Nah, ini Maglinnya. Nah, untuk cara pengukurannya yaitu ini kita Maglin, kita pegang tangan kiri, kita cari angka yang terkecil. Nah, kita meletakkannya pada tulang simfisis dari pasien. Permisi nggih Bu. Nah, kemudian melewati pertengahan antara tulang atas simfisis dengan spina iliaca anterior, kemudian melewati tista iliaca di sini sampai ke lumbar kelima. Di sini. Nah, ini permisi Bung. Ini berputar sampai bertemu di sebelah simfisis kembali. Permisi Bung. Nah, ini sampai ketemu lagi. Nah, di sini kita dapatkan untuk lingkar panggulnya adalah 100 cm. Sudah selesai Bu untuk pemeriksaan kita pada hari ini. Silahkan ke depan, kita akan konsultasi lebih berlanjut. Silahkan Bu. Baik Bu, jadi dari hasil pemeriksaan kita tadi dari awal sampai dengan akhir, kesimpulannya dari Nyonya awalin nih, untuk tinggi fundus uterinya adalah 26 cm. Kemudian di fundus uteri di bagian atas tadi Bu itu masih kepala. Kemudian dilihat dari usia kehamilan ibu adalah 28 minggu seperti pengukuran tadi, karena usia kehamilan itu ditentukan dari fundus uteri tadi. Di atas pusat ibu 3 jari. Kemudian untuk taksiran berat janin itu kita sudah menghitung tadi. Jadi tinggi fundus uterinya kan tadi 26 cm itu, kemudian dikurangi 13 dikali 155 itu mendapatkan 2015 gram atau 2 kilo lebih 16 gram gitu untuk taksiran berat janinnya itu. Kemudian untuk TTV-nya itu normal, tingginya tadi 160, berat badan 65 kilo, untuk tekanan darah 120/80, untuk temperatur suhu 36,5 derajat Celcius. Nah, untuk taksiran persalinan nanti ibu insya Allah akan melahirkan insya Allah pada tanggal 29 bulan 7 tahun 2021 gitu. Tapi tetap jadi selama nanti sebelum ibu melahirkan tetap untuk setiap bulan itu konsultasi ke
pihak medis atau yang berwenang Ibu untuk mengetahui perkembangan dari janin Ibu. Baik, terima kasih itu untuk hasil pemeriksaan hari ini. Mungkin oh iya, satu lagi Bu. Jadi kita di sini akan lakukan untuk perawatan payudaranya. Kita akan menunjukkan bagaimana cara untuk melakukan perawatan payudara. Ini untuk diibaratkan adalah payudaranya secara keseluruhan. Ini untuk aerolanya, jadi sekitaran dari payudara. Kemudian yang di sini adalah untuk papila. Nah, untuk perawatan ini bisa dilakukan 2 kali sehari, Bu, dari pagi. Saya ulangi, pagi dan sore. Kemudian hal yang perlu disiapkan yang pertama adalah baby oil, kemudian untuk ini kapas bersih, Bu. Nah, untuk caranya kapas kita beri baby oil, Bu. Nah, ini kapas kita beri baby oil. Sedikit saja atau secukupnya, Bu. Nah, kita letakkan di papila. Kita diamkan selama 1 menit. Nah, kemudian kita mengambil kapas lagi, kita beri baby oil lagi, Bu. Nah, kita beri baby oil. Oke. Nah, ini untuk membasahi atau membersihkan aerola dari payudara. Ini dibersihkan secara merata. Oke, selesai, Bu. Nah, untuk papilanya juga dibersihkan. Daerah papila dibersihkan secara jarum jam, Bu. Nah, sudah. Nah, langkah selanjutnya kita membasahi tangan. Tangannya kita lepas terlebih dahulu. Oke. Nah, kita membasahi tangan dengan baby oil, Bu. Nah, kita basahi. Takutnya saja, Nah, ini. Nah, ini untuk posisinya, ini untuk aerolanya kita tekan. Nah, dengan teknik Hoffman, yaitu pada jam 12 dan 6 seperti ini, Bu. Nah, 12.6. Nah, kita lakukan 2 kali. Nah, kemudian berarah berlawanan jam 3 jam 9. Nah, begini. Oke, nah di bagian papilanya kita ditarik-tarik, Bu. Jadi ditarik-tarik. Intinya ini adalah untuk merangsang dari papila supaya putihnya itu muncul. Jadi pada saat Ibu nanti menyusui dari anak Ibu atau putranya Ibu itu tidak sakit, Ibu. Oke, sudah selesai. Nanti kita bersihkan lagi ini. Nah, ini dibersihkan. Bersihkan, Ibu. Sudah selesai. Nah, begitu untuk perawatan payudaranya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk Ibu Awali? Sudah cukup, baik. Jadi ini untuk buku KIA-nya silakan dibawa, Bu. Jadi ini adalah buku periksa. Nanti pada saat periksa lagi silakan dibawa lagi, Bu. Permisi, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Sudah cukup, Bu, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih, Bu. Semoga sehat selalu.